Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Historian pernah dengar Priangan Timur? Yup, Priangan Timur merupakan beberapa kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Ada salah satu kabupaten di Priangan Timur yang memiliki kuliner yang khas berupa dodol. Ada juga hasil hewan ternaknya yang terkenal, yang biasanya ramai ketika Idul Adha. Historian pasti kenal ya dengan daerah ini. Nama daerah ini adalah Garut. Kabupaten ini memiliki makanan yang khas, yaitu dodol Garut. Selain itu, Garut memiliki hewan ternaknya yang terkenal, khususnya ketika momen Idul Adha, yaitu domba Garut. Selain makanan dan hewan, Garut memiliki beberapa destinasi wisata, antara lain Cagar Alam Leuweung Sancang, Gunung Papandayan, dan Pantai Ranca Buaya. Di balik kemajuan Garut saat ini, ternyata Garut memiliki asal-usul nama dan riwayat sejarah yang panjang. Dimulai dari zaman kerajaan, masa penjajahan Belanda, sampai masa penjajahan Jepang. Mau tahu lebih lanjut tentang asal-usul nama serta sejarah Kabupaten Garut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Asal-usul nama Garut berkaitan dengan kisah unik pada masa kolonial Belanda. Menurut cerita, saat itu pemerintah Belanda sedang melakukan survei. Namun salah satu anggotanya terkena duri tumbuhan yang sangat tajam. Duri tersebut melukai kulitnya, yang dalam bahasa Sunda disebut dengan Garut, yang artinya tergores. Sejak saat itu, orang menamai tanaman berduri tersebut dengan sebutan Ki Garut dan telaganya Cigarut. Dengan ditemukannya Cigarut, daerah sekitar itu dinamai Garut. Kemudian nama Garut ini direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan, Adipati Adiwijaya, untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Limbangan. Menurut sejarah, Kabupaten Garut pernah berada di bawah kekuasaan beberapa kerajaan. Pada abad ke-7, Garut pernah berada di bawah pengaruh Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, pada abad ke-14, Kerajaan Sunda pernah berkuasa di Garut. Pada masa ini, Garut menjadi daerah penting yang memiliki peran strategis dalam bidang perdagangan. Pada abad ke-16, Garut berada di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Pada masa Kesultanan Cirebon, Garut berkembang menjadi pusat perdagangan kopi, kain, dan rempah-rempah. Hal ini membuat Garut dikenal oleh bangsa Eropa, seperti Belanda dan Inggris. Di abad ke-19, Belanda menguasai Garut. Pada masa ini, Garut menjadi wilayah yang sangat penting karena merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Kemudian, kopi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa. Para petani dipaksa untuk menanam tumbuhan sesuai kebutuhan Belanda. Selain itu, banyak juga rakyat Garut yang bekerja di perkebunan milik Belanda. Namun mereka diberi upah yang rendah. Selain tanam paksa dan upah rendah, pemerintah kolonial Belanda juga menetapkan pajak kepada rakyat. Pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dikenakan pajak tenaga atau Herendiensten.
Kemudian pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dikenakan pajak sewa tanah atau land rent. Pada tanggal 7 Juli 1919 terjadi perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda karena penolakan terhadap kebijakan tanam padi yang merugikan petani. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Hasan Arif dan terjadi di Cimareme. Pada peristiwa ini, Haji Hasan Arif dikepung dan ditembaki hingga gugur. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia. Kemudian terjadi penyerahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah militer Jepang. Pada pertengahan Maret 1942, Jepang memasuki kota Garut. Awalnya, kedatangan tentara Jepang disambut dengan penuh sukacita oleh masyarakat Garut. Tentara Jepang menempati beberapa tempat strategis, yaitu Hotel Papandayan yang sekarang menjadi markas Kodim dan Bank BNI yang ditempati perwira tentara Jepang, Normal School yang sekarang menjadi markas Korem 062 Tarumanegara yang difungsikan sebagai tangsi militer dan tempat tawanan, Cipanas yang dijadikan sebagai tempat untuk merawat orang sakit, dan Hotel Ngamplang sebagai tempat tinggal orang sipil Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintah tradisional Garut tetap diakui. Namun istilahnya diganti dengan bahasa Jepang. Jabatan bupati yang dijabat oleh Muhammad Musa Suryakarta-Legawa disebut dengan Kencho. Selanjutnya, struktur di bawah Kencho atau bupati yaitu Guncho setara dengan Wedana, Soncho setara dengan camat, dan Kucho atau kepala desa. Perubahan sosial politik mulai dirasakan masyarakat Garut setelah beberapa bulan pemerintah militer Jepang berkuasa. Berbagai aturan yang dibuat Jepang harus ditaati, antara lain penghormatan bendera Jepang Hinomaru, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, memberikan hormat kepada Dewa Matahari atau Seikeirei, serta larangan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Dalam bidang ekonomi, pemerintah militer Jepang mengerahkan segala kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang. Rakyat diwajibkan mengumpulkan hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan buah-buahan, kepada unit-unit desa terkecil yang dibentuk oleh Jepang. Selain itu, petani diharuskan menanam tanaman yang sesuai dengan ketetapan Jepang, dan hasilnya harus diserahkan untuk kepentingan perang. Pada bulan Oktober 1945, menurut para ahli, saat itu, tanggal 10 Oktober, terjadi pertempuran antara tentara Jepang melawan sekitar 100-an warga Garut. Saat itu, warga Garut menerima informasi akan terjadi penyerangan dari tentara Jepang. Kemudian mereka mencegah tentara Jepang di kawasan Lembah Kubang. Kawasan Lembah Kubang saat ini dikenal dengan nama Jalan Raya Suherman atau Kawasan Tanjung. Dalam pertempuran ini, para pemuda Garut berperang menggunakan bambu runcing dan golok, melawan tentara Jepang yang menggunakan senjata api, hingga tank baja. Saat itu banyak korban gugur dari pihak Garut. Untuk mengenang pertempuran ini dibangun sebuah monumen bernama Monumen Pertempuran Kubang yang terletak di Jalan Suherman Tanjung. Itu tadi sekilas tentang sejarah Garut, salah satu kabupaten di Priangan Timur yang memiliki riwayat sejarah yang panjang. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.